Semoga pertemuan kita pada malam hari ini menjadi doa bagi kita sekalian, agar di tahun 2026 kita semakin istiqamah, kita semakin sabar, dan kita semakin bertakwa dan bertawakal kepada Allah SWT. Pertemuan kita malam ini meneruskan surat Al-Kahfi. Sekarang kita akan membaca ayat 31 sampai 35. 31 sampai 35. Yang ingin membaca kitab sucinya sendiri dipersilakan membuka surat 18. Surat Al-Kahfi ayat 31 sampai 35. Dan yang lain mari kita masuk ke screen untuk membaca bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو
يحاور أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أنا أكثر أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ودخل جنته وهو وهو ظالم ظالم لنفسه لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا قال قال ما ما أظن أن أظن أن تبيد هذه هذه أبدا أبدا صدق الله العلي العظيم صدق صدق الله الله العلي العظيم اللهم صل على اللهم صل وسلم وسلم وزد وزد وبارك وبارك على رسول رسول الله الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca surat Al-Kahfi ayat 31 sampai 35. Semoga apa yang kita baca tadi Allah SWT catat sebagai bagian daripada amal jariah bagi kita semuanya, bagi Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan, yang akan kita nanti jumpai di akhirat menjadi cahaya-cahaya yang menerangi alam barzah kita, menerangi pada mahsyar kita, dan menerangi titian surat ketika kita melewati titian surat, dan nanti menjadi cahaya untuk masuk ke dalam surganya, berjumpa dan bersua dengan Allah SWT, seluruh para nabi dan rasul, dan orang-orang suci lainnya. Kita teruskan surat yang ke-18 ini, surat Al-Kahfi. Al-Kahfi artinya gua. Surat ini turun di Mekah, artinya turunnya sebelum Nabi pindah ke Madinah. Jadi cerita ini sudah sampai kepada Nabi melalui wahyu di Mekah sebelum pindah ke Madinah. Karena sampai kepada Nabi atau diwahyukan kepada Nabi sebelum pindah ke Madinah, maka tentu surat ini sangat penting bagi jiwa manusia yang akan menghadapi berbagai macam tantangan. Karena begitu nanti Nabi pindah ke Madinah, ternyata tantangan di Madinah itu, ujian di Madinah lebih berat daripada yang ada di Mekah. Jadi kalau di Mekah itu kan tidak ada peperangan. Di Mekah itu kan hanya serangan-serangan fisik yang bersifat personal, serangan-serangan verbal atau kata-kata. Tapi begitu pindah ke Madinah Yastrib dan perjalanannya ke sana cukup lama, cukup jauh, bahkan di sana mereka diperangi terus-menerus. Jumlah ayat dalam surat ini adalah 110 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai 35. Tanpa terasa kita sudah sepertiga menghabiskan ayat ini. Kita ulangi seperti biasa dari ayat yang terakhir kita baca, yaitu ayat yang ke-30. Ayat ke-30 ini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus salihati. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi selalu gabung ini, iman dan amal saleh. Artinya, amal saleh itu adalah amalan yang terjadi karena dorongan iman. Jadi amalan baik yang kelihatannya baik, tapi bukan dorongan iman, ya tidak disebut amal saleh.
Inna la nudi'u ajraman ahsana amala. Sungguhnya, kata Allah, kami tidak pernah menyanyiakan ajaran pahala man ahsana amala, orang yang berbuat baik. Membaca tadi Al-Quran bersama-sama itu termasuk ajar, dapatkan pahala juga. Jadi ingat, sekecil apapun keterlibatan kita tadinya, Allah tidak akan pernah menyanyiakan pahalanya. Jadi Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan yang ikut membaca Al-Quran, sekecil apapun keikutsertaannya, hanya beberapa ayat mungkin yang ikut dibaca, atau beberapa kata atau huruf, maka itu Allah akan hitung. Kenapa? Sekecil apapun, Allah tidak akan pernah menyanyiakan. Semuanya akan dicatat oleh Allah SWT. Nah, kita berharap semakin sering kita membaca Al-Quran bersama dengan kita di majelis tadarus dan tadabur ini, Allah SWT akan menyiapkan kita sebagai bekal nanti kita di akhirat. Setelah nanti kita sampai di sana, karena cepat atau lambat, kita pasti akan ke sana. Kita ulangi lagi, kita semua pasti akan ke sana. Ayat 31. Ulaika lahum jannatu adnin. Jadi tadi orang beriman dan beramal saleh, Allah tidak mungkin menyanyiakan ajarnya, pahalanya. Nah, apa imbalan dari pahala tersebut? Pahala itu kan ibaratnya gaji ya, kalau kita gaji upah, salary. Nah, nanti kalau uang itu kan bisa dibelanjakan ya, bisa dibelanjakan jadi apa saja. Namanya gaji, upah itu kan bentuk uang. Uangnya nanti bisa dibelanjakan jadi apa saja. Nah, begitu juga dengan pahala tadi. Nah, pahala itu nantinya bisa Allah berikan, wujudkan dalam bentuk jannatu adnin. Sorga Aden. Ingat kata-kata sorga Aden. Jannatu Aden, sorga Aden di sini. Dan pernah kita bahas bahwa sorga Aden itu adalah sorga, tempat di mana kita semuanya dikumpulkan bersama dengan keluarga kita di dunia. Bersama dengan bapak ibu, bersama dengan eyang-eyang, kakek-kakek, nenek-nenek kita, pendahulu kita, bersama juga dengan pasangan-pasangan hidup kita, suami istri kita, dan juga bersama dengan anak cucu kita dari yang saleh. Karena ayatnya mengatakan, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jadi ada syaratnya itu man salaha, yang saleh. Ya, kita bisa lihat di dalam surat 13, surat Ar-Ra'd. Surat Al-Arad ini, Ar-Ra'd ini, ayatnya 30 sekian, kita lihat sini. Ya, 21 atau 23, kita lihat 23 ya. Nih. 23, ini ayatnya tadi 23 ya. Surat Ar-Ra'd. Ya, surat Ar-Ra'd itu adalah guntur. Sini katakan jannatu adn. Jadi ya sudah dengan jannatu adn itu sini sama nih. Ya. Tadi jannatu adn sama tulisannya. Jannatu adnin. Sini dikatakan jannatu adn atau jannatu adnin yadkhulunaha, yang akan mereka masuki, waman, dan siapa saja, salaha, yang saleh, min abaihim, dari orang-orang tua mereka. Jadi harus ada syaratnya. Syaratnya adalah salaha, waman salaha min abaihim, dari orang tua mereka, wa azwaj, dan pasangan-pasangan mereka, bukan istri saja, pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka, anak cucu mereka, wal malaikatu, dan malaikat-malaikat, yadkhuluna alaihim, masuk menjumpai mereka, min kulli bab, dari tiap-tiap pintu. Apa artinya tiap-tiap pintu? Tiap-tiap pintu kebaikan. Tersenyum kepada sesama itu adalah kebaikan. Menyingkirkan duri dari jalan itu adalah kebaikan. Membuang sampah di tempat yang benar itu adalah kebaikan. Tidak mencoret-coret tembok yang bersih adalah kebaikan. Nah, itu semuanya adalah kebaikan.
Setiap kebaikan ada pintunya, dan malaikat-malaikat akan masuk menjumpai mereka tadi dari tiap-tiap pintu yang ada. Jadi kita ulangi, mereka masuki Jannatul Adn itu adalah bersama dengan dari abah mereka. Abah itu moyang mereka, bapak, ibu, kakek, nenek mereka, tapi syaratnya ini soleh. Begitu ya dengan pasangan-pasangan mereka yang soleh. Wa dzurriyyatim, dan anak keturunan mereka. Ya. Jadi di sini sebutkan ulaika lahum jannatu adnin. Bagi mereka itu baginya adalah jannatu adn tajri min tahtihimul anhar. Bagi mereka itu di dalam sorga itu, sorga adn, mengalirlah di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Kita sudah terangkan bahwa sungai-sungai itu adalah mengalir dari dunia. Artinya bahwa apa yang kita lakukan di dunia dalam bentuk amal jariah, ingat kata-kata jariah, satu asal kata ini tajri itu jar. Jadi jariah itu dari sini. Ya. Mengalir. Jadi amal jariah adalah amal yang mengalir dari dunia. Amal jariah itu membentuk nantinya sungai-sungai yang mengalir ke bawah sorga kita. Maksudnya bahwa sorga kita itu adalah produk hasil dari jerih payah kita di dunia yang bersifat amal jariah. Amal jariah itu adalah banyak, terutama adalah mengajar atau melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas mengajar. Karena kalau kita mengajarkan butuh fasilitas seperti misalnya sekolah dan sebagainya, siapa saja yang terlibat di sana, dia mendapatkan amal jariah. Jadi amal jariah di sini. Dan itu nanti membentuk sungai-sungai. Makanya sungainya di sini bentuk jamak al-anhar. Yuhallawna fiha min asawir. Mereka di sana di sorga yuhallawna, dipakaikan padanya perhiasan-perhiasan min, dari asawir. Asawir itu adalah gelang-gelang. Jadi gelang-gelang atau aksesoris. Asawir itu bukan gelang, aksesoris. Ya, perhiasan-perhiasan min dahabin, dari emas. Wayal basuna, dan mereka memakai siaban, pakaian khodran, yang hijau, min sundusin, dari sutra halus, wa istabrakin, dan sutra tebal. Nah, coba kita lihat satu persatu. Setiap kata yang ada di sini memiliki makna-makna batin. Kata-kata yuhallawna itu dipakaikan, artinya apa yang kita gunakan itu adalah hasil usaha kita di dunia. Jadi amal-amal perbuatan kita di dunia adalah sekaligus merupakan pakaian namanya, yang akan dipakaikan nanti kita di akhirat. Kalau kita menggunakan pakaian-pakaian hewani, maka kita akan nampak sebagai hewani nanti di akhirat. Dan kalau kita di dunia ini menggunakan pakaian-pakaian kenabian, maka kita akan tampil di akhirat dengan pakaian kenabian tersebut. Jadi tergantung pakaiannya, pakaiannya kita pakai apa. Jadi yuhallawna fiha, mereka diberikan pakaian di dalamnya dalam bentuk apa? Min asawir, dari gelang-gelang, dari aksesoris-aksesoris. Apa namanya aksesoris? Aksesoris itu sesuatu yang melekat, melengket, yang disandangkan. Apa sebabnya? Karena aksesoris itu adalah sesuatu yang bukan aslinya. Lalu apa aslinya kita? Aslinya kita adalah jiwanya. Cuma jiwa itu sangat ditentukan juga oleh apa yang kita lakukan. Kalau perbuatan-perbuatan kita suci, jiwa otomatis menjadi suci. Perbuatan-perbuatan kita kotor, jiwa otomatis ikut menjadi kotor. Nah, jadi perbuatan-perbuatan yang suci, yang membuat hati kita suci, itulah nantinya yang diwujudkan dengan makna-makna batin dari kata-kata ini. Contohnya misalnya asawir, gelang-gelang, perhiasan-perhiasan. Perhiasan itu kan keindahan. Itu adalah apa yang kita gunakan nanti di akhirat adalah tergantung daripada apa yang kita gunakan di dunia, apa yang kita laksanakan di dunia.
Min dhahabin, emas. Apa itu emas? Nah, perhatikan emas itu kan adalah keindahan. Emas itu yang kita tahu adalah indah. Emas itu juga lembut. Emas itu lembut, gampang dibentuk. Itu namanya emas. Jadi emas itu bukan besi. Kalau besi kan keras, susah dibentuk. Kalau emas lebih gampang dibentuk. Dia lembut, tetapi sekaligus indah. Dan keindahannya emas itu tidak pernah bisa luntur, tidak pernah bisa hilang. Bisa saja kalau lama agak 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 kelihatannya tidak begitu mengkilap, tapi begitu digosok lagi mengkilap lagi. Ya, jadi begitu digosok lagi mengkilap lagi. Sama dengan sepatu kita aslinya tetap hitam. Nah, ketika misalnya kita semir lagi, dia akan mengkilap lagi, kinclong lagi. Nah, begitulah juga dengan hati manusia. Hati manusia itu adalah aslinya bersih, suci. Nah, maka emas itu adalah bagaikan kesucian. Wa yalbasuna fiha tiaban, dan mereka memakai di dalamnya pakaian. Tiaban, mereka menggunakan pakaian. Pakaian apa? Pakaian khudran berwarna hijau. Apa itu warna hijau? Warna hidup, bukan hanya kehidupan, hidup. Artinya seperti sorga itu kan, tadi jannah itu kan pasti taman. Secara bahasa jannah ini adalah taman, secara bahasa Arab. Ini adalah taman, kebun. Nah, kebun yang baik itu adalah yang hijau. Ya. Jadi mereka dipakaikan di dalamnya pakaian hijau. Kenapa? Karena di dunia mereka bersifat humanistik. Karena dia humanistik, maka dia hijau. Hijau itu artinya kehidupan. Kalau suatu tempat itu hijau, maka akan mengundang banyak kehidupan, termasuk manusia di sana, akan mungkin membuat tenda di bawahnya, akan membuat meja dan tempat tinggal di bawahnya, tempat istirahat, bisa berteduh ketika panas. Begitu juga dengan hewan-hewan yang lain. Begitu juga misalnya dengan serangga-serangga, burung-burung. Semuanya akan bersarang di sana, bertengger di sana, lalu kemudian menjadikan itu rumah bagi hewan-hewan, terutama burung-burung di malam hari. Kudra itu begitu hijau. Jadi artinya apa? Jiwa tadi yang suci otomatis akan melahirkan warna hijau. Warna hijau itu adalah warna yang proaktif terhadap kehidupan. Tidak mungkin merusak kehidupan. Itulah hijau. Kemudian min sundusin. Pakaian hijaunya dari mana? Dari sutra halus. Kenapa sutra halus? Karena sutra itu tidak bisa kusut. Sutra itu bisa digulung-gulung dan tetap bagus, tetap tidak kusut. Itulah sutra. Baik yang halus maupun yang tebal, istabrak. Sutra halus biasa dibikin saya seperti baju, sarung, rok kalau perempuan. Sedangkan istabrak, sutra tetapi dipakai biasanya jadi apa namanya? Jadi jaket, terutama di musim dingin di daerah utara. Ketika musim dingin, winter, maka biasanya mereka menggunakan pakaian yang tebal. Tebal itu seperti wol misalnya, diantaranya juga adalah sutra tebal. Muttaqiina fiha alal araiki. Mereka duduk di atas tempat-tempat duduk di dalam sorga itu. Kata-kata duduk itu kan artinya berhenti, istirahat. Kenapa? Karena sorga itu adalah perjalanan akhir kita. Sorga itu kan nama lain daripada bersama dengan Allah. Jadi secara eksistensial, orang yang masuk ke sorga itu adalah orang yang kembali kepada Allah. Orang yang kembali kepada Allah, perasaannya menjadi bahagia. Bahagianya bisa dimajaskan, bisa disimbolkan dengan taman-taman yang indah. Maka mereka di sana itu adalah muttaqiina fiha. Mereka duduk di dalam surga itu alal araiki dengan bersandarkan. Jadi mereka bersandarkan pada dipan-dipan yang indah. Alal araiki. Sofa-sofa yang indah, dipan-dipan yang indah. Dan siapa yang berakhir hidupnya dengan seperti itu, ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Jadi siapa yang seperti itu, maka itulah nikmat thawab, itulah pahala tadi. Itulah sebaik-baik pahala. Jadi disebut pahala karena bisa menjadi pakaian nanti di akhirat. Kata thawab itu mirip dengan ini siap. Ya.
Kurang lebih sama asal katanya, thawab, setiap pakaian, pahala itu dipakai, disebut juga pahala itu dengan ajar itu karena mengalir, ya. Tajri, ya. Jadi itu imbalan. Jadi nikmat thawabu wa hasunat murtafaqa, dan sorga seperti itu adalah sebaik-baik tempat tinggal akhir, tempat peristirahatan terakhir. Jadi tempat peristirahatan terakhir kita itu bukan rumah kita sekarang. Rumah kita, tempat peristirahatan kita yang terakhir itu adalah bersama dengan Allah. Jadi bersama dengan Allah. Namanya ma'al haq. Jadi namanya ma'al haq. Jadi bersama dengan Allah. Itulah hasunat murtafaqah. Kita lihat di surat ini. Surat 22. Ayatnya 23, jadi 22-23. Surat Haji nih. Allah berfirman, innallaha, sungguhnya Allah, yudkhilul ladina amanu, akan memasukkan orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, sama tadi beramal saleh, dimasukkan kemana? Jannatin, ke dalam sorga, taman-taman sorga, tajri, yang mengalir, min tahtihal anhar, di bawahnya sungai-sungai. Yuhallawna fiha, mereka diberikan perhiasan di dalamnya, min asawir, dari gelang-gelang, dari aksesoris-aksesoris, min zahabin, dari emas, waluluan, dan mutiara, emas dan mutiara. Walibasuhum, dan pakaian mereka di dalamnya harir, itu adalah sutra. Jadi harirun. Kata harir ini adalah sutra, bisa juga bermakna bisa bermakna tadi halus. Harir itu halus. Karena di dunia itu mereka hatinya bagaikan sutra, halus, tidak gampang kusut. Jadi halus, tidak gampang kusut. Karena kalau hati kita kusut, waduh, kita mencari solusi, bukan solusi, tapi jadi masalah baru yang lebih besar. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan mendengar berita kemarin, tadi malam, bukan ya, hari Sabtu malam kalau tidak salah, malam Minggu, malam Ahad. Itu ada mayat yang ditemukan tempo hari di Tangerang, Jakarta dan sekitarnya. Lalu kemudian polisi cari pembunuhnya siapa. Ternyata pembunuhnya adalah seorang guru ngaji. Ya. Ingat, pembunuhnya seorang guru ngaji berumur 32 tahun. Ya, guru ngaji, bayangkan guru ngaji membunuh. Nah, pertanyaan, kenapa kok bisa guru ngaji membunuh? Ternyata selain dia guru ngaji, dia juga nyambi sambilan mempunyai side activity, yaitu judi online. Jadi dia guru ngaji tapi ikut judi online juga, luar biasa. Ya, karena judi online kan tidak pernah orang menang. Kalau menang cuma sekali, kalahnya 99 kali. Maka kemudian dia selalu kalah, akhirnya kemudian kecanduan, dia ngutang kepada temannya, mungkin juga muridnya, karena dia masih muda, 19 tahun itu yang dibunuh. Ngutang 1,5 juta. Waktunya tiba, si pemilik uang ini, anak 19 tahun ini, nagih dong kepada guru ngaji itu. Nah, coba kita lihat. Boro-boro dikembalikan uangnya, si guru ngaji sudah menyiapkan pisau. Begitu dia datang, dia tikam berkali-kali, mati dibuang, motornya dibuang juga ke danau, uangnya 3 juta diambil, baru dipakai main judi lagi, bayangkan. Kita lihat, ini artinya apa? Kalau hati sudah kusut, ya begitu ujung-ujungnya. Makanya ahli sorga itu pakaiannya harus sutra. Apa itu sutra? Halus. Tidak bisa kusut. Karena begitu kusut, way out yang dicari pasti lebih parah lagi. Makanya kan kita berdoa, di dalam surat 17 kita sudah baca doa itu, Allahumma, doanya bukan Allahumma, tapi Allahumma Rabbana adkhilna, atau Allahumma Rabbi adkhilni, ya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wahai Tuhanku, ya, adkhilni, masukkanlah aku
mudakhala sidqin, kepada suatu tempat masuk yang baik, dan keluarkanlah aku dari tempat keluar yang baik. Kenapa? Karena bisa kita masuk satu masalah, tapi masuk satu solusi maksudnya, tapi justru menjadi masalah baru lagi. Kita pengen keluar dari suatu masalah, tapi keluarnya bikin masalah lagi. Seperti itu. Seperti tadi itu, dia ingin keluar dari utang piutang, tapi dengan membunuh orang. Dia berpikir kan kalau sudah bunuh orangnya nggak akan ditagih lagi, tetapi menimbulkan masalah baru, yaitu berhadapan dengan hukum. Nah inilah, jadi jemaah sekalian berbahagia, walibasuhum fiha harir. Pakaian mereka di dalamnya ada harir sutra, seperti itu. Surat Al-Waqiah. La yusaddauna anha walayun, bukan ya, muttaqin ini, ya, ini 55, 55, 6, 16 ya. Muttaqin alaiha mutaqabilin. Di dalam surga itu mereka bersandar di atas divan-divan tadi, mutaqabilin, berhadapan-hadapan. Jadi di sana orang berkumpul. Siapa berhadapan-hadapan tadi? Ya tadi Jannatu Aden. Jadi moyang-moyang mereka, kakek nenek mereka, bapak ibu mereka, pasangan-pasangan mereka, anak cucu mereka. Di sana mereka apa? Muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Di sana mereka bersandarkan sambil berhadap-hadapan berbicara. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Dan mereka dikelilingi oleh apa? Wildanun, anak-anak muda. Jadi tidak selamanya wanita-wanita, tidak selamanya bidadari. Ini wildan, kita artikan saya bidadara. Jadi anak-anak muda bidadara di sana bertawaf. Yatuf itu bertawaf, maksudnya mengelilingi mereka, mukhalladun, dan kekal, maksudnya tidak akan berubah lagi. Tetap akan muda seperti itu. Bi akwabin wa abariq. Mereka anak-anak muda tadi ini membawa gelas-gelas cangkir-cangkir, wabarik, dan cerek-cerek yang berisi air, minuman, wakasin, dan piala-piala, min ma'in, dari mata air. Maksudnya airnya tuh saking beningnya, mata air. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Dan mereka di dalamnya itu tidak mungkin lagi terkena sakit kepala. Artinya kalau di dunia orang banyak minum, terutama minuman-minuman beralkohol, ya tentu. Tapi kalau di sana itu disebutkan minum arak tapi tidak buat sakit kepala. Wala yunzifun, dan mereka tidak mungkin mabuk lagi di sana. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan di sana mereka diberikan buah-buahan dari berbagai macam buah-buahan yang terpilih. Mutakhayyir itu pilihan. Jadi adalah di antara apa yang Allah berikan kepada ahli sorga. Nah, jadi Mas Keser, bagi ini semuanya kita dapatkan apabila kita mempersiapkan itu sekarang di dunia. Ingat, kita persiapkan sekarang di dunia. Atas dasar itulah kemudian kita berkumpul di sini. Kemudian ayat berikutnya. Jadi ayat berikutnya Allah membikinkan kita perumpamaan dua orang. Satunya nanti orang kaya tapi pelit, satunya lagi orang biasa saja tapi dermawan. Kita lihat di sini. Sebelum kita baca ayat ini, kita ingatkan Bapak, Ibu, Tuan dan Puan, nanti di akhir acara kita ada cabutan bertuah. Alhamdulillah ada teman kita, jemaah kita yang berulang tahun, dan kemudian akan bersyukur dengan berbagi kepada kita semuanya mukena, kerudung, telkun. Karena ini telkun dan telkunnya 5, maka kemudian dibatasi. Batasnya apa cara membatasinya? Yang pakai telkun kan nanti ibu-ibu, ya, ibu-ibu. Jadi makanya yang diundi malam ini yang ibu-ibu saja ya dapat telkun. Mungkin bapak-bapak keberatan lah. Saya kan juga punya istri atau ini. Ya maksudnya takutnya bahwa bapaknya sudah tidak punya istri, nah kan begitu. Jadi lebih baik kita batasi pada ibu-ibu saja untuk telkun ini karena cuma 5 juga ya. Jadi 5 telkun kerudung dibagi pada malam hari ini. Mudah-mudahan siapa tahu di antara ibu-ibu ada yang beruntung. Jadi dengan demikian
Jangan pergi setelah acara ini, karena kita acara ini ada pembagian hadiah ataukah cabutan bertuah. Undian berhadiah kalau di Indonesia namanya. Dari siapa? Dari, ya tadi bukain handphone tapi tidak jadi dibaca. Dari jemaah kita, peserta tetap kita, yaitu Ibu Andri. Pasti sudah kenal semuanya, beliau hampir tidak pernah lupa di kita ya. Selama dia ada di, tidak sedang sibuk, ya selalu ada. Namanya Ibu Andri Asgani. Andrianti Asgani, kita biasa panggil Ibu Andri, bersama dengan cucu beliau. Ya, cucunya bernama Ananda Muhammad Mehdi Rafsanjani. Namanya bagus sekali. Muhammad Mehdi Rafsanjani. Ya. Kita doakan semoga keduanya diberikan usia yang panjang, terutama cucunya mendapatkan masa depan yang lebih baik, supaya dalam hari ulang tahunnya ini diangkat derajatnya, dimuliakan kedudukannya di dunia dan di akhirat nantinya. Kita lanjut. Wadrib lahum matalan rajulaini. Wadrib dan buatlah atau bikinkanlah bagi manusia, humnya kita artikan saya manusia. Ini perintah kepada Nabi. Wahai Muhammad, bikinkanlah kepada mereka masalah perumpamaan. Jadi perumpamaan saja Nabi tidak bikin, dibikinkan oleh Allah. Kan dikatakan wadrib lahum, buatkanlah perumpamaan. Harusnya kan nggak perlu Tuhan sampaikan. Nanti Nabi aja yang buat-buat, tapi tidak boleh begitu. Nabi tidak boleh berbuat, berkata berdasarkan hawa nafsunya. Harus berdasarkan wahyu. Maka walaupun ada perintah, buatkanlah bagi manusia perumpamaan, tapi perumpamaan itu dibuatkan Allah. Cuma maksudnya di sini buatkan, maksudnya sampaikan. Dua perumpamaan ini kepada manusia, yaitu rajulaini, dua orang. Jadi perumpamaannya adalah rajulaini, dua orang. Jadi kalau diartikan laki-laki kurang tepat ya. Pokoknya dua orang saja, bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi rajulaini, dua orang. Ja'alna li ahadihima jannataini. Salah satu dari dua orang ini ja'alna kami jadikan li ahadihima, dari salah satu di antara keduanya jannataini, ada dua kebunnya ini. Jadi yang satunya itu punya dua kebun, jannatain. Jadi kami ikona jannatain, dari kata jannatun itu kan surga ya kalau di tempat lain. Ya, tapi bisa bermakna kebun. Ya garden, jadi kebun. Ya, bisa juga taman yang indah. Jannatun itu adalah taman. Nah, di sini karena dua taman jannataini. Ya, aslinya sebetulnya jannatani, tapi karena maf'ul, maka dia menjadi jannatain. Jadi min a'nabin. Yang pertama kan dua taman ini, dua kebun. Yang pertama adalah a'nab. A'nab itu adalah anggur. Jadi yang pertama adalah anggur, a'nabin. Wa hafafnahuma, lalu kemudian kami kelilingi keduanya, wa hafafnahuma, kami kelilingi kebun, dua kebun anggur itu kan, dua kebun ini anggur, maksudnya kebun anggurnya dua besar. Dan kemudian kebun anggur itu kami kelilingi, dikepung, kelilingi binakhalin, dengan pohon-pohon kurma. Dikelilingi dengan pohon kurma. Waja'alna bainahuma, dan kami jadikan di antara kedua taman ini atau kebun ini zar'a, ladang, maksudnya itu tanaman-tanaman yang lain. Jadi di sana ada tanaman yang lain. Zar'a itu tanaman yang lain, ladang, tanaman-tanaman. Biasa disebut misalnya dengan palawija, bisa dibikin sayur-sayuran, ketela pohon, umbi-umbian, bisa begitu. Ya. Jadi kalau kita sudah punya seperti ini kan, wah hidup ini kan sudah enak. Kenapa? Karena butuh makanan, ada anggur, anggurnya bisa kita jual. Kalau musim dingin, musim panas nanti kurmanya berbuah, buahnya bisa kita makan, bisa juga kita jual. Ya, bisa, karena yang kita makan cuma sedikit, selebihnya kita jual. Belum lagi dengan kebutuhan yang lain, kalau kita masak butuh misalnya sayur-sayuran, nah ini bisa ditanam sayur-sayuran karena ada zar'a di sini. Jadi cuma sekalian inilah dia, siapa? Salah satu dari keduanya. Artinya bukan dua-duanya, karena kan tadi rajulaini, dua orang.
Hanya salah satu dari keduanya nih. Ya, salah satu daripada keduanya. Jadi cuma satu, jadi dua orang, satunya ini kaya. Sampai dua punya kebun yang besar, kebun anggur. Dan kebun-kebun anggur itu dikelilingi pula dengan pohon-pohon kurma. Di tepian-tepian kebun itu tumbuh pohon-pohon kurma. Kemudian juga ada ladang-ladang yang bisa ditanami dengan tanaman-tanaman yang lain. Jadi lengkaplah. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi ini dua orang. Dua orang, satunya kita anggap saya kaya, satunya biasa saja. Nah, nanti kita teruskan makna pembahasan ini. Kita lihat dulu ayat-ayat berkenaan dengan taman seperti ini. Surat Al-An'am, surat 6 ayat 99, Allah berfirman, wa huwallazi anzala minas sama'i ma. Jadi ini harus kita ingat. Kalau kita punya kebun anggur atau kebun kurma atau apapun, yaitu berkat air. Kalau tidak ada airnya kan tidak bisa. Nah, sementara air itu dari mana? Dari langit. Artinya asalnya dari langit. Ya. Memang ada air di sumur, di sungai, tapi itu kan dari langit asalnya. Siapa yang bawa ke langit? Ya, bukan kita. Setelah simpan di langit, tadi bisa menjadi menyirami tadi anggur dan kurma. Bisa kita tampung menjadi waduk, waduknya nanti turun menjadi menyiram yang lain. Kesimpulannya air itu dari langit. Fakhrajna bihi nabata kulli syai'. Lalu kemudian karena air itu maka kemudian di bumi ini kami keluarkan tumbuh-tumbuhan kulli syai' berbagai macam. Segala macam tumbuh-tumbuhan ada. Segala macam pokok-pokok ada. Fakhrajna minhu khadira. Dan dari pohon-pohonan ini, tumbuh-tumbuhan ini, keluarlah daripadanya khadira, warna hijau. Tiba-tiba warna hijau. Air itu kan bening. Ya. Tanah biasanya coklat. Pohon-pohon batangnya misalnya coklat juga. Tapi kok tiba-tiba keluar warna hijau. Fakhrajna minhu khadira. Nakhruju minhu habba. Dari pohon-pohon itu dan dari daun-daun itu, dari ranting-ranting itu yang hijau itu keluarlah daripadanya habba, butiran-butiran buah. Ya. Seperti kalau kita misalnya lihat kelapa, itu kan butiran-butiran. Sawit, itu kan butiran-butiran habba. Mutarakiban, yang bersusun-susun, bertandan-tandan. Yang namanya kurma itu kan bertandan-tandan. Yang namanya apel juga kan begitu bersusun-susun. Maaf, apel tadi, anggur. Begitu juga dengan yang lain. Wa minan nakhli, dan juga pohon-pohon kurma, min talhiha kinwanun daniyah. Dan juga dari pohon-pohon kurma, min talhiha, dari mayangnya saja itu sudah melahirkan tangkai-tangkai daniyah yang menjulang. Kalau Bapak lihat pohon kurma itu kan tangkai-tangkainya menjulur ke bawah dan penuh dengan bersusun-susun. Wajannatin, dan juga kebun-kebun min a'nabin, dari anggur. Wazaitun, zaitun. Waruman, delima. Mustabiha wa ghaira mutasyabih, yang serupa ataupun tidak serupa, karena satu jenis bisa bermacam-macam, satu macam bisa berjenis-jenis. Unzuru ila tamarih, perhatikanlah pada saat panen. Pada saat panen itu, pada saat berbuah dan panen itu kelihatan sekali indahnya. Idza atmara, pada saat dia dipanen, buahnya berbuah. Wayan'ih, dan pada saat dia matang. Inna fi dzalikum la ayatin liqaumi yu'minun. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kebesaran Allah liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. La ayatin liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Jadi ini semuanya bisa membuat orang beriman, memperhatikan alam seperti ini. Jadi harusnya tadi orang yang disebut perumpamannya tadi itu harusnya dia tambah beriman. Tapi nanti kita lihat justru dia tidak beriman, menzalimi dirinya sendiri. Surat Al-Qalam, surat 68 ayat 17. Inna balawnahum kama balaun ashabal jannah. Manusia itu akan kami uji, kata Allah, sebagaimana kami telah menguji ashabal jannah, pemilik kebun. Ini bukan surga, pemilik kebun di sini. Ya, ini artian surga lagi di sini. Ya, di sini pemilik kebun tadi. Ya, di sini. Di kebun di sini. Coba lihat ini. Satu Quran, ayatnya sama, di sini yang word by word ini, kata demi kata ini justru surga. Di sini yang benar kebun, kamu gitu.
Karena memang jannah itu diartikan juga surga. Jadi inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasribunha musbihin. Setelah tumbuh-tumbuhan, setelah tanaman-tanaman tadi berbuah subur, mereka yakin sekali bahwa mereka itu besok pasti bisa memanennya dengan sukses. Iza aksa, mereka bahkan bersumpah berjanji la yasrimunha, dia akan memanennya musbihin, pada waktu pagi hari. Tapi ternyata malam hari bisa terjadi perubahan. Banyak orang kemarin berniat untuk masuk pada tahun 2026, tetapi di penghujung 2025 meninggal dunia. Banyak. Ya, kejadian-kejadian seperti itu. Jadi dengan demikian, tidak boleh kita mengatakan karena tahun 2026 tinggal sehari, saya pasti masuk ke sana. Tidak bisa. Karena pagi tinggal beberapa jam lagi ke depan, saya pasti besok melakukannya. Tidak boleh. Karena kalau kita melakukan itu, berarti kita telah menempatkan diri kita sebagai pengendali hukum-hukum alam. Sementara hidup ini punya banyak sekali 1001 variabel. Tidak bisa kita kendalikan semua variabel itu. Kita balik lagi ke sini. Jadi, waja'alna bainahum mazara, sudah tadi. Sekarang ayat 33. Kiltal jannataini, kedua kebun itu, jadi kedua kebun itu atat, ini kilta itu kedua. Jannataini dua kebun, adalah jannatain dua. Kedua kebun tersebut atat ukulaha, jadi hasil buahnya, ukul itu yang bisa dimakan. Maka dari kata akala yakul itu makan. Ukulaha itu artinya buahnya yang bisa dimakan. Itu datang, maksudnya itu dia berbuah. Ya. Jadi kedua kebun itu berbuah dengan baik. Walam tazlim minhu syai', tidak ada cacatnya, tidak ada penyakitnya, tidak ada hamanya. Kata-kata walam tazlim itu artinya tidak ada yang rusak, tidak ada yang kena hama atau kena penyakit, sesedikit apapun. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Lalu kami, ingat sambungan dari yang tadi nih. Ya, jadi kan tadi dua kebun ini, kebun anggur. Ya. Semuanya baik, tidak ada cacatnya, tidak ada hamanya, tidak ada penyakitnya. Wa fajjarna, dan kami pancarkan khilalahuma, dari sela-sela keduanya, nahara, sungai. Bayangkan di antaranya tadi ada sungai-sungai. Ada air yang mengalir. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Kami pancarkan di sela-sela keduanya, kedua kebun anggur itu nahara, sungai. Jadi artinya airnya terjamin, belum lagi indah. Karena kalau ada air yang mengalir di sana walaupun hanya kecil, itu tetap melahirkan keindahan tersendiri. Ad-Dukhan, surat yang ke-44. Kam taraku min jannatin wa uyun. Jadi orang-orang yang dulu pernah hidup di dunia ini, mereka punya kebun-kebun yang besar juga. Dan apa yang terjadi setelah mereka meninggal, mereka tinggalkan kebun-kebunnya nih. Betapa banyak taraku, mereka meninggalkan min jannatin wa uyun, kebun-kebun dan mata air-mata air. Jadi mereka meninggalkan kebun-kebun, taman-taman yang indah, dan mata air. Wa zuru'in, dan juga ladang-ladang. Zar'at tadi, zuru', betul jamaknya nih. Zuru'in adalah ladang-ladang. Wa maqamin karim, dan tempat-tempat tinggal yang indah, istana-istana yang indah, rumah-rumah yang mewah. Wa na'matin kanu fiha fakihin, dan berbagai macam kesenangan yang dulu mereka di dunia, ketika di dunia, di dalam mereka fakihin, kerjanya adalah bersenang-senang, menikmati. Fakihin itu sudah dari buah, berbuah, bersenang-senang, menikmati. Kadzalika, tapi begitulah, wa awrasnaha qauman akhirin. Apa yang terjadi kemudian? Habis waktunya tadinya mengurus kebunnya tadi yang begitu luas, sampai tidak ada waktunya untuk belajar, terutama belajar Al-Quran, mengaji. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah meninggal dunia, yang mewarisi adalah kaum yang lain. Wa awrasna qauman akhirin. Kami wariskan itu semuanya kepada kaum yang lain. Apa sebabnya? Ya, mungkin dia punya keturunan, tapi keturunannya belum tidak sebaik orang tuanya mengelola,
Maka kemudian keturunannya misalnya kehabisan uang, pailit, lalu kemudian dia jual, pindahlah kebun itu ke tempat yang lain coba. Padahal yang merintis tadi bapak itu. Nah, bapak itu telah meninggal dan meninggalkan kebun-kebunnya. Apa yang bisa dibawa dari kebun itu? Hasilnya digunakan, terutama digunakan untuk makrifat kepada Allah ataukah memperjuangkan agama Allah. Saja dibawa. Surat Asy-Syu'ara surat 26 ayatnya 133. Amaddakum bi an'ami wa banin. Orang-orang ini dulu yang tadinya itu sudah pergi meninggal, tadinya di dunia mereka diberikan kepada mereka karunia dalam bentuk kenikmatan, maksudnya itu harta yang banyak, wabanin dan anak-anak. Jadi mereka berhasil waktu hidup di dunia. Amaddakum bi an'ami wabanin. Menganugerahkan kepada kalian dengan berbagai macam kenikmatan, bi an'amin bukan kenikmatan, an'am itu hewan-hewan ternak, wabanin dan anak-anak. Diberikan kepada mereka apa ya kalau binatang ternak peternakannya. Kami berikan kepada mereka peternakan yang luas dan anak-anak. Tapi sekarang juga mereka tinggalkan. Wajannatin wa uyun dan juga kebun-kebun, taman-taman dan mata air. Inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Tapi kalau tidak disyukuri semuanya ini bisa berubah menjadi azab yang besar di hari akhir. Jadi bagaimana cara mensyukuri semuanya ini? Digunakan untuk belajar. Sayang banyak orang kalau ada uangnya begini hanya bikin masjid yang besar. Masjidnya besar di tempat yang terpencil, tidak ada yang datang. Ya. Padahal harusnya kan digunakan untuk belajar. Terutama belajar Al-Quran, karena belajar itulah yang mendewasakan jiwa kita. Belajar itulah yang membuat jiwa kita bercahaya. Karena yang namanya Nabi itu adalah guru, dan Al-Quran adalah mata pelajaran. Al-Quran adalah kurikulum, itulah yang harus kita pelajari. Ayat berikutnya, 34. Ini disebut tadi zar'a, yaitu tanaman-tanaman yang bukan anggur, bukan kurma, tetapi bisa dipanen lebih cepat. Bisa berbentuk sayur-sayuran, herbal-herbalan, dan sebagainya. Wa kana lahu thamarun. Dan taman-taman tadi itu, dua kebun tadi itu berbuah samar. Jadi dua kebun anggur berbuah, kurma-kurmanya berbuah, tanaman-tanaman palawijanya juga berbuah. Faqala li sahibihi, lalu berkatalah kepada sahabatnya. Ingat tadi dua orang ya. Satu orang yang kita bicarakan tadi kaya raya punya dua kebun, kebun anggur, terus kemudian kebun anggur itu dikelilingi dengan kurma, kemudian di sela-selanya ada air mengalir, kemudian di sekitarnya juga ditanami ada ladang-ladang untuk menanam kebutuhan-kebutuhan lain. Nah, setelah semuanya berhasil, kelihatannya begitu sukses, pekerjaannya banyak, lalu si suksesnya orang tadi berkata kepada temannya, kamu berdua tadi, berkata li sahibihi, wa huwa yuhawiru, ketika dia sedang bercakap-cakap, berhiwar. Kata-kata yuhawir ini bentuk isimnya adalah hiwar, bercakap-cakap, berdiskusi, berbicara. Apa kata dia? Fakal ini dia berkata apa? Anak. Mulai dari kata-katanya anak. Nah, dari permulaan kata-katanya anak inilah bermasalah. Jadi dari permulaan kata-katanya anak ini saja sudah bermasalah. Kita sudah terangkan bahwa musuh-musuh Allah dalam Al-Quran itu kalau berbicara awalnya anak. Iblis pertama kali, begitu ditanya, wahai iblis kenapa tidak sujud? Pembicaraan pertamanya, ana khairum minhu, aku kan lebih baik daripada dia. Seperti itu kata iblis. Jadi selalu anak. Kita lihat misalnya Namrud ketika didatangi oleh Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim Namrud berkata kepada Nabi Ibrahim, siapa Tuhanmu? Dia katakan, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Apa kata Namrud? Anak uhi wa umid. Saya lah yang menghidupkan dan mematikan. Itu saya. Ya. Ketika Nabi Musa datang kepada Fir'aun, apa jawaban Fir'aun? Anak juga. Anak rabbukumul Allah. Akulah, saya lah Tuhan yang paling
tinggi. Nah, lihatlah tadi si sombong kepada sahabatnya. Walaupun dia kaya raya, tapi apa? Ana aktsaru minka, saya kan lebih banyak, ya. Saya kan lebih kaya. Kita artikan saya lebih kaya. Karena kata aksar itu lebih banyak, dan di sini ada harta kan, lebih banyak hartanya daripada kamu. Jadi kita artikan lebih kaya. Saya kan lebih banyak hartanya daripada kamu. Saya punya banyak korporasi, company, perusahaan. Ya, saya punya banyak perusahaan. Saya punya banyak saham daripada kamu. Ana aktsaru minka malan wa azzu nafar, dan saya punya pengikut yang lebih tangguh, lebih hebat. Azzu itu lebih kuat daripada kamu. Nah, pernyataan ini berbahaya jemaah sekalian. Walaupun faktanya begitu, tapi tidak perlu masuk dalam hati. Karena ketika masuk dalam hati tersimpan, itu namanya menjadi kesombongan, angkuh. Inilah menyebabkan semua keangkuhan bermula dari sini. Tadi iblis, kita lihat tadi juga Fir'aun, kita lihat jadi Namrud juga begitu. Nah, kita lihat lagi di sini nih. Orang kaya raya ini tiba-tiba mengatakan, ana aktsaru minka mala wa azwa nafara. Cobalah lihat sekarang, kenapa Amerika Serikat dengan seenak perutnya menangkap kepala negara yang berdaulat. Padahal bertentangan dengan hukum apapun. Hukum konstitusinya Amerika, konstitusinya juga Venezuela, apalagi piagam PBB, itu bertentangan. Dan ini namanya hukum rimba. Hukum rimba artinya apa? Ya, tidak berhukum, itu namanya jahiliyah. Ini namanya hukum jahiliyah. Jadi apa yang dipraktekkan Amerika, saya tidak mengatakan Donald Trump, tapi Amerika, karena bukan hanya Donald Trump. Kepala-kepala negara Amerika lain juga begitu sebelumnya. Ya, sejak dari dahulu kala. Jadi mereka suka sekali mencampuri urusan dalam negeri orang lain, bahkan bisa menunggangi demonstrasi atau menggunakan demonstrasi menjatuhkan kepala negara, kalau nggak bisa dikudeta dan sebagainya. Menggunakan tentara militer untuk melakukan kudeta di suatu negara. Itu adalah Amerika. Ya, dia memantik perang di mana-mana. Itulah Amerika Serikat. Kenapa kira-kira begitu jemaah sekalian? Ya, karena dia merasa lebih kuat. Ana aktsaru minka mala wa azza nafara. Jadi ini diabadikan dalam Al-Quran karena dari sinilah munculnya totalitarianisme. Tidak menghargai yang namanya peradaban. Tidak menghargai yang namanya hukum. Tidak menghargai yang namanya tatanan, order. Ya. Pokoknya apa saja yang dia inginkan dilakukan. Dan ini adalah zaman jahiliyah, zaman batu yang menggunakan teknologi. Mentalnya adalah mental zaman batu. Bayangkan kalau kepala negara lain, Amerika dalam hal ini, masuk ke Venezuela menculik kepala negara orang. Ya. Apa itu artinya kalau begitu? Itu adalah bapaknya terorisme, the father of terrorism. Ya. Jadi kalau ada terorisme di mana-mana itu dipelihara oleh Amerika. Mereka itu semuanya adalah anak-anak terorisme. The father of terorisme adalah Amerika Serikat. Kenapa? Prinsipnya seperti ini. Dan apa kita Amerika? Bukan. Semua kita bisa seperti itu. Apabila kita sudah menggunakan kata-kata aku. Anak, ego namanya. Ana aktsaru minka mala wa azzu nafara. Makanya diabadikan dalam Al-Quran. Inilah semua yang dibicarakan dalam Al-Quran, walaupun kalau kita lihat secara sepintas sederhana, tapi itu sangat substantif, sangat mendasar. Inilah apa namanya? Inilah sebetulnya kekacauan psikologi orang-orang kalau kebetulan menjadi pemimpin atau menjadi penguasa negara, maka bisa berimplikasi pada kehancuran negaranya dan negara orang lain. Ana aktsaru minka mala wa azzu nafara. Saya kan punya banyak harta daripada kamu. Ya. Jadi disinilah hancurnya jiwa manusia. Disinilah muncul yang disebut dengan mental disorder. Disinilah muncul yang disebut dengan narcissistic personality disorder, NPD. Jadi munculnya dari sini. Jadi kelihatannya sederhana, tapi ini berkali-kali dilahirkan dalam Al-Quran kata anak ini ya. Oleh sebab itulah ketika Allah memanggil Nabi Musa, ingat kita sudah sering mengungkapkan di sini, ketika Allah memanggil Nabi Musa, apa kata-kata Allah? Wahai Musa, innani ana Allah, la ilaha illa ana. Anak itu adalah aku, tidak boleh diambil oleh siapapun juga. Jadi saya inilah yang anak, kamu tidak boleh. Jadi dengan demikian tidak boleh ini mengalamatkan kepada diri kita. Anak ini yang benar kita alamatkan kepada Allah, sehingga tidak boleh menjadi kebanggaan bagi diri kita, karena bukan milik kita. Apabila anak ini menjadi kebanggaan, itu namanya egoistik. Dan inilah yang dibicarakan dalam ayat ini.
Kita lihat surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas. Coba kita lihat di sini. Surat 28 ya, ayat 77 ini wabtaqi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka fid dunya wasin kama sanallahu ilaik dan seterusnya la tabil fasada. Nah, lalu kemudian apa kata Qarun? Ini kan Qarun ceritanya. Ini kan ceritanya ke atas ini kepada Qarun. Wahai Qarun, janganlah kamu itu. Ya, tadi itu adalah Qarun yang dibicarakan. Apa jawaban Qarun setelah didatangi oleh teman-temannya? Qala Qarun menjawab, innama utitu, hanya saja saya ini, aku ini, walaupun tidak muncul anaknya di sini, ada aku di sini, utitu. Ya. Itu semuanya diberikan kepada saya, utitu ala ilmin. Jadi orang yang berilmu pun kalau egoistik menjadi bermasalah juga. Ini kan ilmu, menggunakan kata ilmu nih. Ilmu menjadi kaya tadinya. Ya, kan di atas itu apa namanya? Pengikut-pengikut Nabi Musa datang kepada Qarun supaya jangan sombong membangga-banggakan diri. Apa kata dia? Lah, itu kan wajar kalau saya membanggakan diri. Kenapa? Ya, itu kekayaan saya dapatkan karena saya punya ilmunya. Jadi ingat kata ilmunya di sini. Jadi ilmu pun bisa membuat orang jadi angkuh sombong. Lihatlah itu kasus di Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Seorang dokter itu PhD, S3, sekolah paling tinggi, mengajar di sebuah kampus Islam, Universitas Islam Makassar, UIN. Coba kita lihat. Tapi dengan seenaknya, karena tersinggung, secara pribadi subjektif, lalu kemudian meludahi kasir perempuan yang ada di depannya. Satu, kasir itu artinya bertugas hanya menjalankan tugasnya. Yang kedua, perempuan yang harusnya lebih dicintai, disayangi. Yang ketiga, pasti lebih muda dari bapak dosen itu. Tapi seorang dosen bisa meludahi, bayangkan, meludahi orang di depannya. Lalu di mana ilmunya tersimpan? Ya. Jawabannya di dengkulnya, bukan di kepalanya. Ya. Dikatakan qala innama utitu ala ilmin indi. Sama dengan Qarun ini. Wah, itu kan ilmu diberikan kepada saya, kan begitu. Wajar lah kalau saya bisa kaya seperti ini. Wajar dong kalau setiap saya minta banyak. Kenapa ya? Ilmu kan mahal, kira-kira gitulah. Innama utitu ala ilmin indi. Nah, disitulah ilmu juga bisa menjadi sumber egoisme paling berbahaya. Ya. Jadi, innama utitu ala ilmin indi. Awalam ya'lamu, apakah dia tidak mengetahui? Apakah Qarun tidak mengetahui? Anna Allah, sungguhnya Allah kad ahlaka min qablihi minal qurun, bahwa Allah telah membinasakan banyak sekali generasi-generasi sebelumnya. Padahal man huwa asyaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'a. Padahal lebih kuat dan ingat ya, aksaru. Ingat tadi kata-kata aksaru, malah lebih banyak hartanya, jam'a dan apa yang dikumpulkan. Nah, jadi ini cuma sekali sumber masalahnya sebetulnya. Surat Al-Isra, ini kita lihat ini. Kita ingatkan tadi di sini. Ya, ini anak aktsaru minka malan wa azzu nafara. Ingat kata-kata ini? Ini ingat kata-kata ini? Ya. Kata-kata malan dan nafara di sini. Ini tadi yang kita bicara, contohnya sekarang Amerika Serikat dengan presiden-presiden termasuk Donald Trump sekarang, senak perutnya menculik, ya itu namanya menculik, dan perbuatan seperti itu adalah perbuatan kriminal, perbuatan apa namanya jahiliyah, perbuatan raja hutan rimba. Nah, jadi itu yang dilakukan jemaah sekalian berbahagia. Kenapa kira-kira? Dan itu yang terjadi pada apa? Itu juga yang terjadi pada Zionisme Israel di Timur Tengah. Itu sebabnya juga wakil presiden Venezuela Rodriguez itu yang perempuan itu yang menjadi pelaksana tugas presiden sekarang karena Maduro ditangkap dan dia di penjara di Amerika. Apa dia katakan? Bahwa kami mengenal bahwa tindakan Amerika ini adalah berkarakter Zionis. Bayangkan, seorang wakil presiden perempuan Venezuela mengatakan ini berkarakter Zionis. Ya. Kenapa? Karena polanya sama yang terjadi di Timur Tengah. Dan artinya bahwa ini adalah karakter Zionisme sebetulnya. Ya, Zionisme. Dan ini yang dibicarakan di dalam surat Al-Isra. Coba kita lihat di sini nih. Kita ingatkan kembali surat Al-Isra. Summa radadna lakumul karraka, wahai orang-orang Yahudi Zionis, kami kembalikan kalian kepada Palestina, menguasai Palestina. Kenapa? Wa amdanna
wa amdadnakum bi amwalin, karena kami mengkaruniakan kepada kalian harta benda, bi amwalin, wa banin, dan pengikut yang banyak, wa ja'alnakum aktsara nafira, dan menjadikan kalian sebagai aksara nafira. Ingat ini kata-kata ini tadi. Kata-katanya tadi. Ana aksaru min kamala wa azzu nafara. Nafira itu nafara sama. Nafira pengikut di sini. Jadi nafira kelompok sama saja. Pengikut itu kan berarti banyak kelompok. Ya. Wa ja'alnakum aksara nafira. Jadi sama aja Mas Kaiser bagian. Wa amdannakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aksara nafira. Jadi harta benda, pengikut yang banyak sangat bagus, tetapi kalau menjadikan kita egoistik, narsistik, maka itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena itu dimulai dengan iblis. Maka tindakan-tindakan iblis itu apabila diamplifikasi, diglorifikasi, dibesarkan kelompoknya, maka menjadi kekuatan yang sangat menakutkan, yaitu menjadi monster yang haus darah. Dan itu yang terjadi pada negara seperti Amerika dan sekutunya sekarang. Ayat 35. Wadakhala jannatu, dan dia kemudian si sombong tadi, kita sebut si sombong. Si sombong tadi memasuki kebunnya. Wadakhala jannatu, dia masuki kebunnya. Wa huwa zalimun li nafsi, dan dia zalim pada dirinya sendiri. Jadi kata-katanya sini zalim li nafsi. Jadi kita sekarang sudah tahu apa itu zalim nafsi, yaitu egois kita tadi, anak aksaru min kamalan wa azzu nafara. Kan begitu tadi anaknya. Jadi ketika kita sudah mengatakan aku kan lebih baik, aku kan lebih ini, maka itu adalah zalimun li nafsi. Sudah zalim pada dirinya sendiri. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Jadi ketika iblis mengatakan ana khairum minhu, itu adalah zalimun li nafsi. Ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukum lala, zalimun li nafsi. Ketika Namrud mengatakan ana uhyi wa umit, maka itu zalimun li nafsi. Qala, sambil berkata. Jadi dia masuk ke kebunnya dalam keadaan menzalimi dirinya sambil berkata ini. Jadi sambil berkata, ma azunnu an tabidahadi. Coba lihat kalau sudah egoistik orang. Sepertinya dia akan menjadi seperti Tuhan ya. Jadi ma azun, saya yakin tidak. Kita artikan saja saya yakin. Saya yakin tidak. Saya yakin kebun saya ini tidak antabida akan rusak. Kebun saya ini tidak akan rusak abad selamanya. Jadi seperti itu. Saya ini Amerika tidak akan mungkin kalah selamanya, kira-kira gitulah. Amerika akan menjadi number one. Amerika adalah great Amerika. Jadi seperti itulah. Amerika adalah hegemon. Agama Amerika adalah penguasa dunia. Amerika adalah superpower, the only superpower in the world. Nah, kalau dia sudah berpikir seperti itu, maka kemudian muncullah puncak daripada kehancuran itu. Akan masuk pada puncak kehancuran itu. Kenapa? Karena sudah yakin tidak akan kalah. Ma'azunnu antabida hadhihi abada. Saya yakin ini tidak mungkin binasa selama-lamanya. Amerika tidak mungkin hancur selama-lamanya. Seperti itulah kurang lebih. Jadi semua yang terjadi sekarang ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran membicarakan semua yang terjadi. Ya. Kita saksikan di sekitar kita. Jadi inilah Jemaah sekalian berbahagia, kita sebut saja sekarang ini dua tadi bersahabat, satu yang tidak punya apa-apa, satu yang berapa-apa. Nah, sekarang ini kalau istilah globalnya disebut dengan yang di utara kaya itu namanya global north ya. Sedangkan yang di selatan namanya global south ya. Apa namanya bagian bumi selatan, bagian utara selatan kan begitu. Terkadang sudah dengan timur barat atau ke negara maju, negara berkembang. Banyak istilah-istilahnya. Nah, mereka sudah seakan-akan mengatur segala-galanya. Seakan-akan mereka dirinya adalah Tuhan yang bisa mengatur segala-galanya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita lihat lagi dua ayat ini berikutnya sebelum kita baca hadis. Summa arasnal kitab alladziina astafaina min ibadina
Faminhum zalimun, jadi selalu ada nih. Jadi orang yang dapat kitab suci pun bisa ini. Kemudian kami wariskan kitab suci kepada orang yang kami pilih. Min ibadina, di antara hamba kami. Tetapi pengikutnya nanti, umat kitab suci tersebut, umat orang terpilih tersebut, ada yang menzalimi dirinya sendiri, zalimul nafsi. Kita kan lihat itu bahwa agama-agama sebelumnya itu terpecah-pecah ke bawah. Ya. Lihatlah setelah Islam kita, begitu Nabi pergi terjadi perang. Ada perang Jamal, ada perang Siffin, ada perang Nahrawan. Itu bermula karena ada yang zalimi diri sendiri. Jadi faminhum zalimul nafsi wa minhum muqtasidun, tapi ada juga muqtasidun. Ada juga wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Nah, kita harusnya masuk di sini nih. Di antara mereka ada yang sabiqul bil akhirati, sabiqun bil khairati biidznillah. Jadi ada yang menzalimi dirinya, ada muqtasidun itu artinya biasa-biasa saja, tapi yang paling baik adalah sabiqun bil khairat. Bagaimana caranya sabiqun bil khairat? Adalah rajin membaca Al-Quran, karena ya sebaik-baiknya bacaan, sebaik-baiknya ajaran adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah al-khairat, berlomba-lomba memahami Al-Quran atas izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, inilah yang ketiga, ini adalah karunia yang besar. Surat As-Saffat terakhir 37-113. Wa barakna alaihi, di sini Nabi Ibrahim, dan kami berkahi Nabi Ibrahim, wa ala Ishaq, dan kemudian juga Nabi Ishaq, karena Nabi Ishaq kan anaknya Nabi Ibrahim. Wa min zurriyatima, dan zuriat keduanya, yaitu ada yang muhsinun, dan ada juga wa zalimun li nafsi. Siapa tadi zalim li nafsi? Zionisme sekarang. Zionisme sekarang adalah turunan daripada Nabi Ibrahim juga. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Yakub itu langsung dengan bapaknya Israel. Anak-anaknya Nabi Yakub disebut dengan Bani Israel. Karena Nabi Yakub itu disebut dengan Israel, maka anak-anak disebut dengan Bani Israel. Nah, di antara mereka ada yang muhsinun dan ada zalimul li nafsihi mubin. Sebelum kita cabutan bertua, kita baca dulu hadis berikut ini. Golongan penghuni surga, karena tadi kita bicara surga. Ini adalah dari Muawiyah as-Sarimiyah, bukan Muawiyah Umayyah, tapi as-Sarimiyah. Qalat berkata, haddatsana ammi, pamanku berbicara kepada kami. Qala berkata, qultu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fil jannah, siapa saja yang masuk ke dalam surga ini? Man fil jannah. Kita artikan saya, siapa saja yang nanti masuk dalam surga. Qala, kemudian Nabi menjawab, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Nabi itu pasti di surga. Wasyahid fil jannah, orang syahid. Jangan hanya mati saya, tapi mempersaksikan hidupnya adalah untuk Allah di surga. Wal mauludu fil jannati. Lalu kemudian anak-anak, ya, anak-anak yang masih kecil itu mati, maulud itu masih dilahirkan mati, masih kecil, sebelum akil balik, belia, itu juga masih surga. Kenapa? Kan belum masuk kategori mukallaf. Kemudian wal wa'id fil jannah. Siapa itu wa'id? Anak yang mungkin sudah agak remaja tetapi dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya. Ini juga adalah fil jannah. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Kemudian ini adalah Sunan Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2159. Hadis yang kedua terakhir, menolong yang zalim dan terzalimi. Yang zalim itu artinya yang melakukan kezaliman, dan yang terzalimi adalah orang yang menjadi korban kezaliman. Ini adalah dari Anas mengatakan. Jadi dari Anas bin Malik tentunya radhiyallahu an, qala berkata. Jadi Anas mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman. Bantulah, tolonglah saudaramu yang zalim ataupun yang terzalimi. Zalim itu yang melakukan kezaliman, mazlum yang terkena kezaliman. Faqala rajul, maka seseorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ansurhu idza kana mazluman.
Saya gampang memahami bagaimana menolong apabila dia terzalimi, mazlum. Ini mazlum tadi. Kalau menolong yang terzalimi, kami sudah mengerti. Afaraita, lalu bagaimana caranya? Atau bagaimana pendapat kamu? Idza kana zaliman. Apabila kalau dia zalim, maksudnya bagaimana menolongnya? Kaifa ansuru? Bagaimana saya menolongnya? Kalau dia melakukan kezaliman, terus bagaimana saya menolongnya? Ya. Qala, Nabi menjawab, tahjuzuhu au tamnahu, yaitu dengan mencegahnya atau menahannya. Jadi seperti sekarang Amerika melakukan kezaliman di mana Israel. Bagaimana caranya mencegahnya dan menahannya? Misalnya dengan boykot, misalnya bisa dengan demonstrasi besar-besaran seperti itu. Tahjuzuhu au tamnahu, minaz zulmi, dari kezalimannya, jadi mencegah mereka daripada perbuatan kezalimannya. Fa inna dzalika nasru, itulah cara menolongnya. Jadi inilah jemaah sekalian, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6438. Saya kira inilah pembahasan kita pada hari ini. Sebelum kita diskusi atau katanya jawab, ya, kita persilakan dulu kepada Ibu Bandar untuk mengeluarkan 5 nama yang beruntung pada malam hari ini mendapatkan kerudung atau kamu kena atau apa namanya telkun atas berulang tahun daripada Ibu Andrias Gani dan juga Ananda Mehdi Rafsanjani. Kepada Ibu Bandar dipersilakan. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya. Bapak Ibu hadirin jamaah tadabur dan tadarus Al-Quran yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini saya mendapat tugas untuk memutarkan roda keberuntungan. Ada 5 hadiah yang akan dibagikan dari Ibu Andrianti yang sedang berulang tahun beserta cucunya yaitu Muhammad Mehdi Rafsanjani. Namun karena yang dibagikan adalah mukena atau telekung, jadi saya mohon izin untuk hanya berbagi kepada ibu-ibu saja. Nanti mungkin untuk geng bapak-bapak bisa bikin cabutan bertuah. Cabutan bertuah khusus bapak-bapak bisa bagi-bagi peci mungkin ya atau sarung. Baik, saya share screen dulu. Ya, terlalu mepet. Gak apa-apa. Masih terlihat ya. Baik, kita akan pilihkan yang pertama. Selamat kepada Ibu Indri Gonohawanti ya. Mendapatkan Alhamdulillah, mukena. kama huwa alhamdu wa syukur ya Rabbi. Terima kasih. Sama-sama Bu Indri. Yang kedua, Ibu Mastura dari Singapura. Selamat Bu Mastura. Kita pilihkan yang ketiga. Ibu Sri. Selamat kepada Ibu Sri. Silahkan yang keluar namanya dipersilakan untuk memberikan alamatnya kepada Ibu Ayu Munawar. Yang keempat ya. Yes, Alhamdulillah, selamat kepada Mbak Sani. Mbak Sani mendapatkan hadiah telekung dari Terima Ibu kasih Mbak Andrianti. Meli. Terima kasih Bu Sama-sama. Andrianti. Satu lagi nih. Satu lagi adalah Ibu Magdalia. Selamat kepada yang telah keluar namanya.
Demikian tadi tugas saya sudah selesai. Saya kembalikan kepada Ustadz. Terima kasih Ustadz. Terima kasih juga Bu Bandar ya, semoga hidupnya selalu berkah, Amin, amin. supaya selalu bisa menjadi bandar. Asalkan jangan bandar judi. Jadi cuma sekalian itulah tadi pemutaran roda keberuntungan kita untuk cabutan bertua pada malam hari ini. Selamat kepada yang berhasil naik namanya dan menghubungi Ibu Ayu Munawara untuk memberikan alamatnya untuk dikirim ke tempatnya masing-masing. Mungkin untuk Ibu Andri ya mungkin bisa didatang ambil sendiri ya, dekat ya soalnya. Bu Andri dengan bukan Ibu Andri tadi, Ibu siapa? Bu Indri ya, Bu Indri dengan Ibu Andri dekatan rumahnya. Namanya mirip, Terima kasih. dekatan juga rumahnya. Saya kira yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi azim hasilkannya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, penghujung ayat 35, statement yang boleh kita guna pakai dan perluaskan maknanya. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Yakni nikmat-nikmat bukan saja kebun tadi, tapi yang paling penting ialah yang buat kita terjamin dalam nikmat Islam dan iman tadi. Dan kita di penghujung zaman yang mana kita masih diberi peluang terakhir munculnya Imam Mahdi alaihissalam, dan kita boleh terlepas pandang benda ni sebagai satu benda yang remeh apabila kita bergantung harap kepada benda-benda duniawi seperti dalam ayat, orang yang dalam ayat ni. Lantas kita jadi seseorang yang lalai daripada mempersiapkan batinnya, kalbu kita dalam masa al-Bukafi tadi Ustaz. Beri pencerahan teguran sa'afan barakallahu. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi ini menarik ya, coba kita perhatikan ayat ini. Ayat ini kalau kita lihat secara umum, kita bisa mengatakan bahwa jangan kita berpikir bahwa yang kelihatannya wah sekarang, yang kelihatannya kuat, ya memiliki berbagai macam kekuatan teknologi, kekuatan militer, kekuatan finansial, jangan kita berpikir bahwa mereka akan selama-lamanya bertahan. Karena kalau kita berpikir seperti itu, berarti kita juga masuk kategori zalim li nafsi. Karena orang yang zalim pada dirinya mengatakan bahwa saya yakin ini tidak akan binasa selama-lamanya. Kalau kita mengatakan bahwa yang kuat secara militer sekarang, yang kuat secara finansial sekarang, yang kuat secara teknologi sekarang, yang kuat secara geopolitik sekarang, maka otomatis akan bertahan selama-lamanya. Berarti kita sepakat dengan ini. Kita sama dengan zalim li nafsi. Pada faktanya, Allah begitu gampang mengubah segalanya. Tinggalnya. Kita harus mempersiapkan diri. Makanya disebutkan tadi sini dua sahabat, dua orang. Yang satunya adalah zalimul li nafsi, yang satunya lagi adalah sabar sambil berusaha. Jadi yang satunya itu adalah tetap baik orangnya. Ya, dan dialah nanti akan menjadi pewaris daripada semuanya. Nah, begitulah juga dengan ini semua. Jadi dengan demikian, jangan kita berputus asa dengan apa yang ada sekarang. Dan jangan kita merasa inferior atau merasa malu dan minder dengan keadaan kita sekarang. Selama kita harus memanfaatkan keadaan kita sekarang ini untuk terus belajar, memperkuat diri. Ya, itu yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita juga hanya sekedar ongkang-ongkang kaki dengan berharap Imam Mahdi akan datang, itu salah juga. Harus kita mempersiapkan diri, minimal kita terus-menerus mempelajari Al-Quran. Karena Imam Mahdi itu adalah pasangan Al-Quran. Untuk memahami rahasia-rahasia seperti yang kita bicarakan ini, Al-Quran yang mengajarkan kita ini kan rahasia daripada negara-negara besar sekarang. Negara-negara besar sekarang kan pernah terjadi sebelumnya juga dan hancur, runtuh. Nah, pertanyaannya setelah runtuh mereka ini sekarang di dunia modern, apakah kita siap menggantinya? Itu masalahnya. Ya, dengan demikian, kalau kita menginginkan Imam Mahdi datang, kita harus mempersiapkan diri. Seperti itu.
Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Ibu Andri dan cucunya kita ucapkan selamat hari berulang tahun. Semoga selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dan kita doakan keduanya. Semoga keduanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dhilli sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Secara khusus ya Allah Tuhan kami mohon kepadamu untuk Ibu Andrianti Asgani dan Ananda Mehdi Rafsanjani yang keduanya berulang tahun pada hari ini. Kami mohon kepadamu ya Allah Tuhan kami, panjangkanlah usia keduanya, berikanlah kesehatan yang prima kepadanya, dan berikanlah kekuatan yang fit pada keduanya, dan senantiasalah berkahilah kehidupannya, mudahkan lulusannya, angkatlah derajatnya, dan murahkanlah rezekimu kepada keduanya. Dan wabil khusus kepada cucunda Ananda Mehdi Rafsanjani, cerahkanlah masa depannya, kuatkanlah ingatannya, cerdaskanlah otaknya, dan kuatkanlah ikhtiarnya dalam bidang pendidikan dan pelajaran, agar mengetahui banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi agama, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Kami mohon kepadamu ya Allah Tuhan kami, kalau ada musibah atau penyakit yang akan datang kepada keduanya melalui ulang tahunnya hari ini, ya Allah, kami mohon kepadamu, angkatlah musibah dan penyakit itu, dan gantilah dengan ridho-Mu dan juga karuniamu kepada keduanya. Kami mohon kepadamu ya Allah Tuhan kami, tanamkanlah kepada keduanya yaitu sifat-sifat dan jiwa yang mutmainnah. Allahumma rabbana ya Allah Tuhan kami, siapa saja yang hadir juga pada malam hari ini, maka berkahilah kehidupan mereka ya Allah, murahkanlah rezekimu kepada mereka, sehatkanlah mereka kesehatannya kalau mereka sakit, lapangkanlah kehidupannya kalau mereka sempit, dan angkatlah derajat mereka di sisi manusia dan di sisi ya Allah Tuhan kami, dan tanamkanlah kepada jiwa-jiwa kami semuanya Allah kekuatan istiqamah dalam mempelajari kitab suci-Mu sampai akhir hayat kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kami juga mohon kepada Allah secara khusus untuk ayahanda Bapak Said Saibon yang sakit, berikanlah kesehatan yang sempurna kepadanya, kembalikanlah kesehatannya seperti sedia kala, panjangkanlah usianya, dan cerahkanlah kehidupannya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.